Assalamualaikum, halo sahabat RKI. Jumpa kembali bersama Rumah Keluarga Indonesia dalam edisi Cooking Class bersama saya, Lisa Elizabeth. Kali ini kita akan membuat yogurt dengan menggunakan bahan dan alat yang mudah didapatkan di sekitar rumah kita. Sahabat RKI tentu sudah pernah mendengar yogurt ya. Apa sih yogurt itu? Yogurt itu adalah minuman kesehatan yang berasal dari susu sapi yang sudah dipanaskan, kemudian difermentasi dengan menggunakan bakteri yang bernama Lactobacillus bulgaricus. Kemudian khasiatnya tentu banyak. Minuman kesehatan ini baik untuk anak-anak maupun juga dewasa karena banyak mengandung mineral seperti kalsium, fosfor yang baik untuk tulang dan gigi. Kemudian sebagai nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi banyak banget ya khasiat dari yogurt. Penasaran kan bagaimana cara membuatnya? Ikuti kami terus. Apa saja sih bahan-bahan dan alat-alat yang mau dipakai untuk membuat yogurt? Pertama, kita membutuhkan susu sapi. Susu sapi ini saya ambil dari susu sapi yang sudah diperah. Kalau misalnya sahabat susah mendapatkannya, bisa diganti dengan susu UHT yang 1 liter yang bisa didapatkan di minimarket. Kemudian yang kedua adalah bakteri. Nah, saya menggunakan Biocool untuk sebagai pengganti bakterinya. Kita bisa membelinya di minimarket, kemudian dicari Biocool yang plain yogurt. Kemudian yang ketiga, saya membutuhkan sirup, nanti sebagai pemanis saat yogurt sudah jadi. Nah, kemudian kita ke alat-alatnya. Yang pertama dibutuhkan adalah panci atau wadah seperti ini yang tahan panas untuk memanaskan susu. Kemudian kita membutuhkan gelas, sendok, kemudian juga kita membutuhkan ini termos es. Nah, kita membutuhkan termos es untuk menginkubasi susunya. Susu yang sudah dipanaskan, sudah diberikan bakteri, nanti kita masukkan ke dalam termos es. Itu alat-alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membuat yogurt. Nah, sahabat RKI, kita akan masuk ke cara pembuatannya. Oke sahabat RKI, kita akan mulai membuat yogurt, tapi sebelumnya peralatan yang ada di sini harus dalam keadaan bersih, kemudian sudah direndam menggunakan air panas. Ini bertujuan untuk mematikan bakteri-bakteri yang tidak dibutuhkan. Sekarang kita akan menuangkan susunya ke dalam wadah. Susunya ini volumenya 1 liter ya. Ya, kemudian susu ini kita panaskan. Sahabat RKI, sekarang kita panaskan dulu susunya terlebih dahulu selama 15 menit sampai 20 menit. Kenapa sih kita harus panaskan susunya? Untuk mematikan bakteri-bakteri yang tidak diperlukan, yang terdapat di dalam susu tentunya. Kemudian dipanaskan sampai 80 derajat Celcius. Kalau kita tidak punya termometer, kita bisa melihat ciri-ciri bagaimana sih susu ini sudah mencapai 80 derajat. Biasanya ditandai dengan sudah keluarnya asap dari si susu ini. Oh iya sahabat RKI, saat memanaskan susu, kita bisa menggunakan api yang sangat kecil, supaya menghindari susunya pecah kalau menggunakan api yang besar. Kemudian kalau misalnya kita tidak mempunyai panci seperti ini, kita bisa menggunakan panci yang biasa kita pakai untuk merebus air, merebus indomie, dan merebus yang lainnya. Jadi
bisa kita pakai peralatan yang ada di rumah atau di dapur ya. Oke sahabat RKI, susu kita sudah kita aduk-aduk selama 15-20 menit, sudah mulai keluar asap-asapnya ya. Nah, kita matikan kompornya. Kalau sudah keluar asap-asapnya atau sudah mencapai 80 derajat, kita matikan. Setelah kita matikan kompornya, susu ini kemudian kita diamkan sampai mencapai suhu 40 derajat. Nah, kalau misalnya kita tidak punya termometer, bagaimana sih ciri-ciri 40 derajat tersebut? Misalnya kita coba tuangkan kita tuangkan ke kulit kita ya, sahabat RKI. Kalau misalnya susunya sudah dirasa hangat atau seperti untuk memandikan bayi, itu tandanya susu kita sudah siap diinkubasi. Alhamdulillah sahabat RKI, susu kita yang tadi sudah kita panaskan sudah mulai turun suhunya, sudah hangat-hangat kuku. Langkah selanjutnya kita akan ambil susu dalam wadah ini ke wadah yang kita tuangkan ke wadah yang lebih kecil. Nah, kira-kira sampai 3. Kemudian kita akan mencampurkan bakterinya, plant yogurt atau biokulnya. Kita akan ambil sebanyak 3 sendok makan. Oh ya, jangan lupa sahabat RKI, biokul yang kita campurkan harus dalam kondisi cair seperti ini, tidak boleh dalam keadaan beku ya. Nah, kita ambil sebanyak 3 sendok makan. Kenapa sih harus kita masukkan ke dalam wadah yang kecil terlebih dahulu? Supaya bakterinya tidak kaget. Jadi dia beradaptasi dulu di wadah yang lebih kecil. Kita aduk-aduk dulu. Nah, untuk 1 liter susu kita membutuhkan 3 sendok makan bakteri atau biokul. Kita aduk-aduk sampai bakterinya beradaptasi dulu di wadah yang kecil. Kalau misalnya sudah tercampur rata, bisa kita masukkan ke dalam wadah yang besar. Kemudian kita aduk-aduk kembali susu ini yang sudah ditambahkan bakteri. Kalau sudah tercampur rata, kita akan siap ke tahap pengemasan dan inkubasi. Selanjutnya, sahabat RKI, setelah kita mencampurkan susu dengan bakteri, maka selanjutnya kita akan memasuki masa inkubasi atau masa fermentasi. Nah, di masa inkubasi ini, nanti perubahan dari susu menjadi yogurt ya sahabat RKI. Nah, kita bisa menggunakan plastik kiloan seperti ini, atau kita bisa menggunakan botol yang sudah direndam juga menggunakan air panas. Jadi botol ini sudah bersih ya sahabat RKI. Sudah. Ya. Kita ikat ya sahabat RKI. Nah, kita taruh dulu di sini. Kemudian kita masuk ke susu ini ke dalam kemasan botol. Nah, sebelumnya supaya tidak tumpah, kita masukkan ke sini dulu ya sahabat RKI. Kalau misalnya sahabat RKI tidak punya plastik atau misalnya botol seperti ini, bisa menggunakan wadah-wadah yang lain yang ada di dapur kita. Yang terpenting wadah tersebut sudah direndam menggunakan air panas. Ya, alhamdulillah sudah. Kita tutup rapat. Kemudian kalau sudah kita masukkan ke dalam plastik, botol atau wadah yang lainnya, kita siapkan termos esnya. Nah,
Apa sih fungsinya termos es ini? Nanti disinilah proses fermentasi akan terjadi. Nah, kita masukkan susu yang sudah dikemas di plastik dan di botol ke dalam termos es. Nah, termos ini juga sudah disterilisasi, sudah direndam menggunakan air panas, jadi sudah bersih. Kemudian kalau sudah dimasukkan semua, nanti kita akan tutup, kita simpan di tempat yang hangat, supaya proses inkubasi atau fermentasinya sempurna. Oke sahabat RKI, sekarang kita akan mengecek yogurt kita yang sudah diinkubasi, yang sudah difermentasi selama 12 jam. Ya. Nah, ini dia hasilnya. Sekarang kita akan cek bagaimana sih wanginya, kemudian teksturnya, apa benar-benar sudah mirip yogurt. Ya, alhamdulillah ya, sahabat RKI, yogurt kita jadi. Ini terlihat dari teksturnya yang kental, khas yogurt, dan aromanya juga khas yogurt. Jadi kalau misalnya teksturnya sudah sama dengan biangnya atau sama dengan hasil biokulnya, itu menandakan yogurt kita sudah jadi, berhasil. Oke, selanjutnya kita akan masukkan ke dalam pendingin. Kita tunggu di dalam pendingin selama sekitar 1 jam atau dirasa sudah cukup dingin, baru kita nanti bisa kita olah, bisa ditambahkan sirup, gula, ataupun buah-buahan. Tahap selanjutnya kita akan bisa menambahkan sirup atau gula pasir atau juga buah-buahan. Nah, yang pertama ini ada buah-buahan, bisa kita plating, kita tambahkan. Di sini Bu ya, kita masukkan. Ada buah naga, kalau misalnya ada jeruk atau melon atau apa saja yang ada di rumah. Untuk rasa bisa kita tambahkan gula pasir. Nah, untuk yang kedua, yogurt kita akan tambahkan sirup. Ya, sirupnya boleh merek apa saja ya ibu-ibu. Nah, ini banyaknya sesuai selera. Kemudian kita aduk-aduk. Kalau misalnya kita mau menambahkan esen atau pewarna, itu bisa juga. Misalnya kita tidak punya sirup, tapi kita punya esen atau pewarna yang ada di dapur kita. Itu bisa juga sahabat RKI. Jadi kita tambahkan beberapa tetes, ya sekitar 1 tetes kalau untuk segelas ini. Kemudian kita tambahkan gula pasir. Kalau misalnya sahabat RKI ingin menambahkan air juga bisa. Jadi perbandingannya 2:1. Kalau misalnya ini yogurtnya 1 gelas, berarti airnya setengah gelasnya. Nah, kalau sudah tercampur seperti ini, kita sudah bisa mencicipinya. Ya, alhamdulillah gampang kan membuatnya. Oke sahabat RKI, terima kasih sudah menyaksikan cooking class kita kali ini. Semoga yogurt kita menjadi sajian sehat di tengah keluarga kita dan menjadi produk usaha dari sahabat RKI semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.